Karena untuk nominal BSU A, besaran BSU ditetapkan sebesar Rp300.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu Guru sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan sebuah informasi yang kaitannya dengan bantuan subsidi upah bagi guru non-ASN di Rodatul Atfal dan di Madrasah Ibtidaiyah. Tentu di bawah naungan Kementerian Agama ya Bapak Ibu Guru sekalian. Namun dalam video kali ini saya tidak akan membacakan untuk dasar undang-undangnya Bapak Ibu Guru, supaya lebih cepat begitu, jadi langsung ke sasarannya saja. Kemudian untuk latar belakang, guru merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kompetensi, dan masa depan peserta didik. Di lingkungan Kementerian Agama, guru Rodatul Atfal dan madrasah non-aparatur sipil negara atau non-ASN telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberlangsungan pendidikan Islam, meskipun masih menghadapi tantangan kesejahteraan yang signifikan. Sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru, Kementerian Agama menetapkan kebijakan pemberian bantuan subsidi upah atau BSU bagi guru madrasah non-ASN. Bantuan ini diberikan untuk menjaga daya beli, meringankan beban ekonomi, serta memotivasi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Pemberi BSU juga sejalan dengan upaya strategis dalam memperkuat ekosistem pendidikan Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, maka disusun petunjuk teknis ini sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait dalam proses penetapan, penyaluran, pemantauan, dan pertanggungjawaban bantuan subsidi upah. Untuk pengertian seperti ini Bapak Ibu Guru, yaitu kaitannya dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya saya langsung ke tujuannya. Tujuan dari pemberian subsidi ini adalah petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pemberian bantuan subsidi upah bagi pendidik bukan aparatur sipil negara. Jadi ini khusus untuk non-ASN ya, bantuan subsidi upah ini. Kemudian untuk tujuan, petunjuk teknis ini bertujuan agar bantuan subsidi upah bagi para pendidik dapat diberikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk dasar bantuan adalah BSU bagi guru non-ASN pada madrasah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Kemudian untuk sasaran penerima BSU adalah guru non-ASN yang tercatat dalam pangkalan data Kementerian Agama. Jadi ini yang menentukan adalah Kementerian Agama. Jadi harus tercatat dalam pangkalan data Kementerian Agama ya Bapak Ibu Guru. Baik mungkin bisa melalui Simpatika atau juga bisa melalui EMIS ya Bapak Ibu Guru. Jadi ini harus tercatat ya dalam pangkalan data Kementerian Agama. Kemudian yang selanjutnya, yang F, kriteria guru non-ASN pada madrasah penerima BSU adalah sebagai berikut. 1. Memiliki nomor induk dan NIK ya. Jadi harus punya NIK ini ya, harus punya NIK yang valid ya Bapak Guru. Kemudian aktif mengajar pada RA, MI, MTS atau MAK dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Agama. Kemudian belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi yang memiliki sertifikat pendidik ini tidak bisa atau tidak mendapat bantuan subsidi upah ini ya. Kemudian yang selanjutnya, memiliki nomor induk pendidik dan tenaga kependidikan PTKID dari Kementerian Agama, NPK ya. Jadi Bapak Guru wajib mempunyai NPK baru bisa menjadi penerima bantuan subsidi upah ini. Kemudian yang selanjutnya, memiliki surat keputusan pengantar sebagai guru madrasah atau SK ya. Kemudian yang keenam, bukan penerima bantuan sejenis yang bersumber dari DIPA Kementerian Agama, misalnya bantuan insentif seperti itu juga tidak berkesempatan untuk mendapatkan BSU ini sepertinya ya Bapak Ibu Guru.
Kemudian yang nomor 7 adalah belum mencapai usia pensiun 60 tahun. Jadi kalau udah 60 tahun namun masih aktif mengajar, tetap tidak bisa untuk mendapatkan BSU ini. Kemudian yang ke-8 yaitu mengisi dan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Nah, nanti untuk SPTJM untuk Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan file atau mempunyai file SPTJM, nanti akan kami lampirkan ya. Dan kami lampirkan di kolom deskripsi nanti ya Bapak Ibu guru. Nah, itu kira-kira ada 8 kriteria bagi guru penerima BSU nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber dana ya. Untuk sumber dana pemberian BSU bagi guru non ASN pada madrasah ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia ya, pada tahun berjalan. Berarti ini di tahun 2025 ya, seperti itu. Kemudian yang H, mekanisme pelaksanaan tentang penetapan penerima. Data calon penerima diambil dari pangkalan data Kementerian Agama yang telah diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya. Kemudian yang ke B, data calon penerima yang telah diverifikasi ditetapkan melalui keputusan pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku kuasa pengguna anggaran. Jadi untuk data calon penerima ini sudah ditetapkan dan harus diverifikasi ya oleh pejabat pembuat komitmen ini ya, dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini. Jadi nanti akan turun ya penerimanya ya, siapa saja yang menerima, maka itu sudah keputusan yang sudah dalam hal ini disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Kemudian yang kedua ini tentang penyaluran BSU ya. Untuk penyalurannya bagaimana? Yang pertama, yang A, bantuan disalurkan secara langsung ke rekening aktif guru non ASN penerima BSU. Jadi nanti akan ditransfer. Jadi buat Bapak Ibu guru yang berhak menerima itu nanti uangnya akan ditransfer ya ke rekening Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian yang B, untuk penyaluran BSU sebagaimana dimaksud pada huruf A ya, dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan ya. Kemudian yang C, penyaluran BSU sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dilakukan secara akuntabel, transparan, dan kredibel. Jadi untuk penyalurannya ini akan diberikan pada tahun anggaran berjalan, dan ada kemungkinan mungkin bulan Desember ini atau mungkin di Januari Februari tahun depan. Nah, ditunggu saja gitu. Kemudian untuk nominalnya, sekarang untuk nominal BSU A, besaran BSU ditetapkan sebesar Rp300.000 per orang per bulan dan diberikan untuk jangka waktu 2 bulan dalam 1 tahun anggaran. Nah, ini artinya setiap orang mendapatkan 300.000 dan akan diberikan ya untuk jangka waktu 2 bulan. Jadi berarti 600.000 ya, seperti itu dalam 1 tahun anggaran. Jadi akan diberikan selama 2 bulan. Kemudian yang B, setiap penerima yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini berhak menerima BSU. Yang C, BSU sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B tidak dibenarkan untuk dikurangi, dipotong atau dikenakan pungutan dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun kecuali pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selain pajak ya, itu tidak boleh ada potongan, tapi kalau pajak itu memang harus wajib dibayar ya Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk nominalnya ini adalah 300.000 diberikan 2 bulan. Kemudian yang keempat tentang penghentian pemberian BSU. Nah, bagaimana informasinya? Pemberian BSU bagi guru non ASN pada madrasah dihentikan apabila penerima A meninggal dunia. Dalam hal penerima telah melakukan aktivasi rekening sebelum meninggal dunia, ahli waris berhak atas dana yang sudah masuk rekening dan berkewajiban menutup rekening dimaksud. B, telah mencapai usia 60 tahun ya. Misalkan ada Bapak Ibu guru yang sudah umur 60 tahun itu sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan BSU.
Yang C, tidak lagi melaksanakan tugas sebagai guru pada madrasah, artinya sudah pensiun ya Bapak Guru. Kemudian yang selanjutnya diangkat menjadi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K, baik sebagai guru maupun jabatan lainnya pada Kementerian Agama, ini juga tidak berhak. Kemudian yang selanjutnya mengalami berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru. Kemudian yang F, tidak lagi memenuhi kriteria atau persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini. Yang kelima tentang pengembalian BSU. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian penyaluran BSU pada guru non-ASN pada madrasah yang disebabkan oleh ketidaksesuaian data penerima wajib mengembalikan dana BSU yang telah diterima. Yang B, dalam hal BSU tersalurkan kepada guru non-ASN pada madrasah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis ini, penerima atau ahli warisnya wajib melakukan pengembalian dana BSU ke kas negara. Yang C, pengembalian BSU sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dilakukan melalui mekanisme pengembalian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan berikut ya. Yang pertama, melapor pada Satminkal dan Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan GTK Madrasah melalui surat elektronik, email terkait pengembalian dana BSU. Yang kedua, Direktorat GTK Madrasah melakukan verifikasi data dan apabila dinyatakan valid, menerbitkan kode billing mengembalikan melalui sistem penerimaan negara. Yang ketiga, Satminkal menyampaikan kode billing pada guru penerima BSU. Guru melakukan penyaluran dana ke kas negara melalui bank persepsi, kantor pos persepsi atau kanal pembayaran digital yang mendukung pembayaran penerimaan negara menggunakan kode billing dimaksud sebelum batas waktu kadaluarsa. Yang keempat, bukti store pembayaran SSBP elektronik disampaikan oleh guru kepada Satminkal dan Direktorat GTK Madrasah yang paling lambat 1 hari setelah penyetoran untuk dilakukan pencatatan dan pelaporan. Yang keenam adalah tentang sanksi guru non-ASN pada madrasah yang terbukti menerima BSU tidak sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kira-kira itu saja Bapak Guru kaitannya dengan informasi tentang BSU. Nanti Bapak Guru bisa melihat informasinya, nanti kami akan sematkan di kolom deskripsi ya untuk informasi ini. Kemudian untuk SPTJM juga kami akan sematkan nantinya. Begitu Bapak Ibu Guru sekalian, terima kasih atas waktunya sudah menyaksikan video ini. Untuk Bapak Ibu Guru yang mendapatkan BSU, kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan nantinya berkah ketika sudah cair ya Bapak Ibu Guru. Mohon maaf atas segala kesalahan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai berjumpa pada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.